Tenang. Gini. Zaman sekarang masih kayak ginian maksudnya. Udah lewat sini aja loh. Dulu. Ini ada jalannya enggak? Dulu. Oh, ini ada nih. Tuh ke sana tuh. Sini. Sini. Wah. Tuh kan lewat sini nih bisa nih. Iya. Orang biasa itu tinggal di sini emang. Wah, cepet banget sih larinya dia. Wah, ini dalam banget dia, apakah kita harus mengejar sampai ujungnya ini? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Cuacanya cerah lagi nih. Iya nih. Luar biasa. Luas dan juga lapang, luas lautnya ya. Kita sapa dulu sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga YoTV Purwokerto. Siap menghibur kalian dan mencari pengalaman baru. Oke, siap menghibur. Mari kita untuk selalu bahagia, untuk selalu senang, menanamkan rasa senang dalam diri kita supaya nanti tidak gagal paham dalam mengartikan sebuah film, sebuah konten ya. Jadi konten ini namanya konten dikir jalan terus, dihidap tempat, dihidap helaan napas, dan dihidap detakan jantung. Apa itu dikir? Dikir itu ingat itu eling itu sadar pokoknya. Nah, ya. Berarti sadar, karena sejatinya kita itu sudah ditanamkan ilmu linuwih dari Tuhan, ilmu laduni. Ilmu itu apa, Kang? Ilmu itu pengetahuan, pemahaman, bukan ilmu silat, ilmu tenaga dalam, bukan. Bukan ya. Maka dari itu, mari kita bertelusur untuk mengkaji, menggali sesuatu yang samar-samar dari apa-apa yang kita alami dan dari apa-apa yang kita lihat. Tonton sampai selesai, biar tidak tersedak. Oke? Iya. Tenang. Gini, maaf. Coba tenang. Nggak usah takut, tenang. Saya orang biasa. Bu, gimana nih, Bu? Oh, pengen kenalan. Pokoknya nggak tahu, gitu asing jadi takut gitu. Nggak apa-apa lah ya. Nanti kita ketemu aja di sana, mungkin ketemu. Ibu mau ikut ke sana ya? Nggak boleh. Opa Mali. Jadi ya udah, ibu di sini aja atau gimana? Mau pulang? Oh, ninggal lagi liwet. Iya, ya baik ya. Gak apa-apa ya Bu ya, ke sini ya Bu ya. Ya udah, hati-hati ya. Oke. Ayo, yuk sana aja yuk. Kita dulu. Panggilnya apa sih? Panggilnya apa? Assalamualaikum, Pak. Nggak usah takut, Pak. Tenang, Pak. Tenang. Gini. Zaman sekarang masih kayak ginian maksudnya. Kayak orang kedalaman. Pak. Enggak, tenang dulu. Kita nggak ngapa-ngapain. Tenang. Gini, namanya siapa? Namanya siapa?
tenang dulu aja deh. Memang harus dimong ya, dimong tuh diasuh, jadi jangan terlalu memaksakan. Tenang pasti ketemu juga kok, ya. Yuk, aneh loh maksudnya dari zaman udah modern kayak gini masih menggunakan pakaian seperti itu, ataukah dia sengaja atau memang seperti itu, diprogram seperti itu? Tadi kemana tadi? Hah? Tadi kemana? Loh. Tadi ke sini loh. Pak. Tadi mau sini gitu. Dari segi pakaiannya itu klasik, masih natural gitu maksudnya. Tanpa menggunakan kain, tanpa menggunakan apa, jadi kayak dedaunan, kayak apa gitu loh. Kan aneh, tapi luar biasa loh maksudnya apa, karyanya, kayak mahkotanya itu loh, ya kan? Ini sudah ya iya. Udah yuk sana aja yuk. Sini mungkin nih. Mbah, punten. Ya iya. Ah, tenang aja. Wih, keren sekali guanya nih. Assalamualaikum. Wow, Sebuah makarya luar biasa. Tapi tidak tinggal di mana tadi bocah? Wah, punten. Pak, kita panggil apa sih? Punten. Sepi. Hah, punten. Apakah ini sendalnya dia gitu? Nih, dia pakai sendal. Tapi udah potong, udah patah. Udah putus itunya. Laksana aja yuk. Bisa gak nih? Aduh, ini agak susah jalannya lagi. Lewat sini yuk. Hah, itu. Pak, punten, Mbah. Pak, sini, Mbah. Punten. Sini nggak usah takut. Tenang aja. Kita nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu bahasanya lagi tuh. Aduh, katanya hati-hati tahu. Tahu bahasa kita nggak? Punten. Tenang. Kita nggak jahat, tenang aja. Diam di situ ya. Aduh, lewat mana nih? Lewat sini bisa nggak? Aduh, culik lagi. Sini. Bisa ke sini nggak? Ini lewat mana jalur turunnya nih? Aduh, kayak nggak bisa nih, takutnya jatuh nih. Udah lewat sini aja loh. Dulu, ini ada jalannya nggak? Udah dulu. Oh, ini ada nih. Tuh ke sana tuh. Sini. Sini. Tunggu, Pak. Wah. Ya. Aduh. Ya. Ada. Tuh kan lewat sini nih bisa nih. Iya. Ya iya. Hah? Kemana tadi? Gak ada. Tadi di sini kan? Tadi dulu nih. Tuh. Berarti tadi kita di sana ya. Tadi itu di situ. Orangnya di sini. Tapi ini nggak ada. Tadi dulu. Dia tuh bahasa Jawanya itu getap, giras, nggak mau menyatu dengan kita, bersahabat dengan kita. Mungkin karena kita orang asing, jadi kita harus benar-benar bersabar. Udah kesana yuk. Mungkin kesini mungkin nih. Apa ada lengnya gitu? Kayak belut gitu. Ya mungkin begitu. Punten. Mungkin dia tinggal di liang-liang mungkin tuh. Yuk. Punten. Tenang, saya nggak usah takut. Ya sini. Punten. Yuk sini. Dan. Kok sepi ya? Orang biasa itu tinggal di sini emang. Wah, cepet banget sih larinya dia. Wah, ini dalam banget dia, apakah kita harus
mengejar sampai ujungnya ini gini, tadi sih kata ibu itu jinak sebenarnya, cuman kitanya mungkin yang belum bisa, apa tuh, menyentuh hatinya jadi giras gitu. Yuk, seri aja yuk, kita emong dulu. Eh, nih, suaranya ada nih, Iya, suara kayak menggurui tadi, gitu ya. kakuk-kakuk gitu loh. Coba, punten. Nih, di sini. Apakah dia masuk liang sini gitu? Dek, Pak, punten. Oh, ini mungkin nih. Coba sini lihat. Nih, sumbernya di sana tuh. Ada suara di sini. Ya kan? Eh, gimana nih kita masuk aja gitu? Kuat apa ini ya? Ya nggak tahu ini. Kira-kira dia galak nggak? Ah, itu. Ya lo bentukannya lo. Jangan, Bentukan ini jangan kan. kasar-kasar. Tadi dulu, nih. Nih, daunnya ke sini nih. Iya, Kang. Oh, ada tanda. Ini pertanda bahwa dia di sini pasti nih. Daunnya tuh berceceran di sini. Udah dekat aja yuk. Tadi kan kita sudah izin sama itu istrinya almarhum juru kuncinya. Nggak ada salahnya lah kita maksudnya untuk pengen tahu aja gitu. Yuk. Punten. Aduh. Ya. Punten. Bisa nggak mau? Bisa nggak mau kamu? Aduh. Kalau masalah masuk. Ah, Ini ya. ini mentok. Kayaknya mentok deh. Bentuk ini ya. Iya. Ini Ini ambruk kok ininya. Guanya. Ini tempatnya sempit loh. Aduh. Coba sini. Ih, ini kaki siapa? Ada kaki. Ini di sini nih. Coba sini. Maaf, punten. Maaf. Maaf, Bah. Iya, maaf loh. Berduaan. Mungkin nggak begitu kelihatan di kamera ya. Mohon maaf, Mbah. Bisa ke sini nggak, Mbah? Nggak usah takut-takut. Ini jadi saya bawa kamera. Di kamera kelihatan nggak, Mas? Iya, kelihatan. Kelihatan? Iya. Ya udah kalau udah nggak apa-apa. Gini, atau Mbah, maaf Mbah. Gini, saya pengen ini maksudnya berkenalan. Iya, saya Tarto dari Cilacap. Iya, baik. Sebentar nih. Karena mungkin apa namanya ini nggak begitu kelihatan kameranya, mohon maaf ya. Ini saya maksudnya nggak elok kalau misalnya disuruh keluar gitu. Karena kita sebagai tamunya, kami mohon maaf ya Mbak ya. Gini, ambles nih. Hati-hati, Kang. Nih. Takutnya nanti. Ya, Iya, Kang. Ya makanya itu. Takutnya ambles. Maaf, Mbak. Maaf. Gini, Mbak. Aduh, gak enak nih. Gak enak. Ya Mbak, jangan disela-sela kayak gitu. Boleh kita ngobrol sebentar, Mbak. Saya cuma pengen tahu aja. Hah? Yang mana satu yang mana? Mana yang satu? Hilang. Mbak? Yang satu kemana? Mbak? Itu Kang di belakangmu, Kang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Maaf, punten. Ngapunten. Tepengaken kula Tarto, Mbak. Ngapunten pisan. Iya, kami mohon maaf bila tadi kedatangan kami itu tidak membuat nyaman panjenengan. Iya, Mbak. Jadi begini, perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbak. Nggih. Jadi maksud kedatangan kami ke sini lagi dalam perjalanan pikir jalan, tadabur alam. Itu bawa kamera, Mbak. Kamera, iya.
mohon maaf itu saya bersama Bang Yono, Bang Mamat. Nggih. Ngapunten Mbah sinten asmanipun? Nggih. Mbah Bayu. Bayu. Nggih, Bang, ngapunten. Gini, Mbah. Tadi kan saya sebelum ke sini mampir dulu ke rumah almarhum juru kunci. Nggih menika Bapak Sugino. Pak Sugino almarhum sendiri Mbah. Jadi tadi bersama istrinya diantarin ke sini. Tetapi eh, istrinya itu tidak menceritakan tentang adanya panjenengan. Yang diceritakan itu yang ini Mbah. Maaf sekali. Nggih, nggih maksudipun niki Mbah. Ini maksudnya asli orang sini atau bukan Pak maksudnya? Takutnya ini orang yang butuh bantuan kami maksudnya. Nggih. Oh, berarti ini orang sini asli maksudnya orang Jawa. Heeh, nggih. Oh, sedang laku tirakat. Tirakatnya seperti ini maksudnya tapi tadi kayak seolah-olah kayak orang suku pedalaman mana gitu maksud kami maksudnya mohon maaf. Baik, Mbah. Kalau begitu Mbah kami ingin mendalami lebih dalam Mbah maksudipun maksudnya daripada lagu ini dan maksudnya dan tujuannya bagaimana supaya menjadi berkah ilmu buat kami mudah-mudahan bisa gitu. Nggih, nggih Mbah. Heeh, nggih, nggih, nggih. Jadi maksudnya ini dia hanya memilih sendiri bukan atas Mbah yang mengajarkan. Oh, ada beberapa pilihan. Mau pilih yang mana? Metodenya mau seperti ini boleh. Berarti udah lama seperti ini, Mbah. Nggih, nggih. Baik. Ini ya teman-teman ya. Eh, ini Mbah ini sedang melakukan ritual laku. Laku yang dimaksud itu untuk bersahabat dengan alam, menyatu dengan alam, penyatuan diri dengan alam, makanya menggunakan yang natural, yang alami, tanpa alas kaki, sedangkan pakaiannya pun masih pakaian seperti tumbuh-tumbuhan itu. Ini untuk membentuk pribadinya, pribadi seperti seorang raja, kesadaran raja, ya, dan juga rezeki raja katanya. Dan ini metode dia sendiri, tapi diberikan erang-erang oleh beliau. Tapi yang sejatinya bukan seperti itu, tapi biarlah dia memilih seperti itu. Baik, Mbak. Yang sejati bagaimana, Mbak, maksudnya, Mbak? Nggih. Heeh. Nggih. Berarti Tuhan itu menanamkan apa namanya itu ilmu di dalam diri kita. Cuman kita mau menerima atau tidak atau menggunakannya atau tidak katanya. Jadi semuanya sudah ditanamkan oleh hambanya Allah, hambanya Tuhan semua sudah ada. Cuman kadang-kadang manusianya tidak mau menggunakannya gitu, Mbak. Heeh. Maaf nih, apakah bisa ilmu ini dialirkan kepada eh, kerezekian gitu, Mbak? Oh, nggih, nggih, nggih. Ini ya teman-teman, ilmu ini bisa digunakan untuk kerezekian, dialirkan rezeki, tapi kita harus menyadari, memahami bukan harus seperti ini, tetapi kita sadar penuh, sadar total, eh, kita harus bersahabat dengan alam, apa-apa yang kita alami dan juga semua makhluknya Allah harus saling sayang menyayangi katanya. Dan ilmu ini sudah ada sementara kita memblokirnya. Tanpa kita sadari kita memblokir ilmu ini, pengetahuan ini. Contohnya ilmu rezeki. Rezeki kata beliau tadi sebenarnya mudah dan gampang dan menyenangkan. Cuma kita selama ini diprogram untuk rezeki itu susah, uang itu susah. Itu kita sendiri yang memblokir rezeki itu sendiri. Memblokir, jadi tidak alami. Kalau masih alami dalam diri kita yang sudah ditanamkan Tuhan, sejatinya tuh
mudah. Cuma kita memblokir sendiri dengan anggapan susah. Nah, ini penting ya, ilmu kekayaan sejati seperti ini. Jadi selama ini kita memblokade sesuatu yang ditanamkan Tuhan pada diri kita. Justru kitalah yang kufur selama ini. Berarti Mbah, tidak harus melakukan laku seperti itu hanya sebuah metode dan juga itu hanya perumpamaan gitu Mbah nggih. Nggih, nggih. 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 Insya Allah nanti saya akan berusaha mengalirkan kepada orang-orang yang memang betul-betul satu dimensi yang memahaminya, nggih. Baik, nggih. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih. Lepat kula pangapunten, mugi-mugi panjenengan sehat rahayu sak lawase nggih. Assalamualaikum, Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, Mbah, monggo. Mbah. Astagfirullahaladzim. Ya Bang Bayi. Jono. Kemana Jono? Di sini pun nggak ada, cuma ini satu nih, si bapak ini. Maaf ya Pak ya. Jadi tadi sudah memberikan erang-erang Bapak itu, terima kasih ya. Bapak mau di sini aja Pak. Iya, maaf ya saya tinggal ya Pak ya. Iya maaf tadi saya ganggu, maaf tadi maksudnya bukan apa-apa, cuma pengen tahu saja. Iya iya. Nggih monggo Pak nggih. Ih. Udah. Tarik apa Jono? Bisa enggak? Ayo. Aduh. Ini maaf tempatnya sempit ini ya. Banget ini nih. Ya, iya, alhamdulillah. Iya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Aduh. Ya, luar biasa. Meskipun seperti ini ceritanya, tetap ada pesan cintanya, ya. Ada erang-erang. Nah, itu dia. Tidak dapat gitu ya. Nama juga sanepa siloka kiasannya ini maksudnya. Jadi tentang tadi kenaturalan diri, kealamian diri yang sudah terkontaminasi oleh berbagai pemahaman baru yang justru mengunci kita untuk lebih susah ya. Dengan metode tadi itu hanya sebuah perumpamaan. Mari kita untuk kembalikan diri ini ke naturalan diri kita yang sudah dikaruniakan Tuhan pada kita. Kesadaran yang murni, kesadaran sejati, jadi tidak terkontaminasi oleh apapun, sehingga leluasa, hidup berkelimpahan, adem ayem tentrem dan makmur jibar-jibur. Ya, tentunya ya. Iya. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti dengan bahasa ini, dan kalau sudah mumpuni, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur jibar-jibur, berkelimpahan dan disayangi banyak orang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur.